Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Still with me on English class. Today we are going to learn about simple future tense. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang materi baru yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang offering services and health, dan sekarang kita masuk ke materi baru yaitu simple future tense. Apa yang dimaksud dengan simple future tense? Kalian tentu sebelumnya di kelas 10 dan 11 sudah mempelajari materi ini, tapi kita kali ini akan pelajari kembali supaya lebih jelas lagi ya. Nah, what is simple future tense? Yang pertama ada function. The functions of simple future tense is used to refer to actions that will happen in the future. Jadi, fungsi dari simple future tense itu adalah mengacu pada kegiatan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, yang dimaksud dengan masa yang akan datang itu adalah sesudah sekarang. Jadi kalau kalau di garis waktu itu ada simple past yang sebelum sekarang, misalnya last night, yesterday, kemudian 2 days ago, dan seterusnya. Kemudian kalau yang sekarang itu now atau at the moment, dan untuk future itu adalah sesudah sekarang. Jadi bisa nanti malam, besok, dan seterusnya ya. Lanjut. Nah, di sini ada time signal. Time signal itu adalah keterangan waktu yang kita pakai dalam simple future tense. Yang pertama ada soon, artinya segera, kemudian tonight, tomorrow, later, dan kemudian ada next. Next di sini bisa next week, next month, next year, atau next Monday, dan seterusnya ya. Baik, berikutnya form atau formula. Nah, jadi rumus yang kita pakai dalam simple future tense itu adalah subject ditambah will ditambah verb one atau verb base. Jadi yang kita gunakan adalah kata kerja ke-1 ya. Contohnya, I will go to Bali next week. Saya akan pergi ke Bali minggu depan. Nah, yang pertama tadi, yang subject, will, sama verb 1 itu adalah digunakan dalam verbal sentence atau kalimat yang ada kata kerjanya. Nah, bagaimana kalau kalimatnya tidak ada kata kerjanya? Berikut rumusnya ya. Subject ditambah will ditambah be ditambah 3 complements atau 3 kalimat kata pelengkap yang biasa disebut dengan adjective. Di sini ada a yang pertama, kemudian ada noun untuk n-nya, dan a yang ketiga itu adalah adverb atau kata keterangan. Nah, kita lihat contohnya ya. Yang pertama, I will be a nurse next year. A nurse itu adalah noun atau kata benda. Berikutnya, I will be here at 6 tomorrow. I will be here. Here itu artinya keterangan tempat, adverb of place ya di sini. Jadi sebelum kata here itu menggunakan kata be. Berikutnya, I will be happy. I will be happy. Happy adalah adjective. Jadi sebelumnya ditambahkan dengan kata be. Lanjut. Nah, bagaimana dengan kalimat negatif? Kalau yang tadi itu adalah kalimat positif, sekarang kita lihat rumus untuk kalimat negatifnya. Sebetulnya mudah, tinggal menambahkan not sesudah kata will-nya ya. Subjek ditambah will, ditambah not, ditambah verb 1. Jadi kata kerja verb 1-nya itu tidak perlu berubah, masih tetap seperti dalam kalimat positif ya. Contohnya, I will not go to Bali next week. Kemudian interrogative form, bagaimana dengan kalimat interrogatif? Interrogatif itu adalah kalimat tanya. Nah, untuk kalimat tanya, tinggal memindahkan will ke depan sebelum subjek, kemudian ditambahkan kata kerja ke-1. Contohnya, will you go to Bali next week? Nah, kalau tadi kita membahas simple future tense yang menggunakan kata will. Nah, sebenarnya untuk future tense ini bukan hanya will, tapi kita juga bisa menggunakan be going to ya. Nah, sekarang kita akan melihat perbedaan penggunaan will dengan be going to itu. Yang pertama ada prediction. Prediction atau prediksi. Nah, untuk prediction, we can use either will or be going to. Jadi untuk prediksi ini kita bisa menggunakan kedua-duanya, baik will maupun be going to. Contoh kalimat, according to the weather, it will be rain tomorrow. Berdasarkan perakiraan cuaca, besok akan hujan. Nah,
Berikutnya, according to the weather, it is going to be rain tomorrow. Jadi, berdasarkan perakiraan cuaca, akan terjadi hujan besok. Nah, jadi karena ini perkiraan, bisa menggunakan kedua-duanya. Menggunakan will dan juga menggunakan be going to. Lanjut untuk yang kedua, planned activity. Untuk planned activity atau kegiatan yang sudah direncanakan, kita hanya bisa menggunakan be going to. Contoh kalimat, I'm going to go to Bali next week. Saya akan pergi ke Bali minggu depan. Di sini ada high certainty, artinya kepastiannya sudah tinggi ya. Ini mungkin karena kita sudah punya tiket, atau misalnya kita akan ada acara di Bali, atau akan ada seminar, akan ada undangan dan seterusnya ya. Jadi karena kita sudah pasti, kita menggunakan be going to. Berikutnya, beda dengan kalimat yang ini, I will go to Bali someday. Keterangan waktunya someday, jadi kita belum pasti kapan kita akan pergi ke Bali. Makanya di sini tidak boleh menggunakan be going to, tapi yang lebih tepat adalah kita menggunakan kata will. Karena lower certainty, artinya kepastiannya itu rendah. Berikutnya ada willingness. Untuk willingness atau ketersediaan, kita hanya bisa menggunakan will. Contohnya di sini kita ada dialog antara Budi dengan Ani. Ya. Kata Budi, this article is in English. I really don't understand it. Kata Aninya, don't worry, I will translate it for you. Jadi, kata Budinya, artikel ini dalam bahasa Inggris, saya sangat tidak mengerti atau saya sangat tidak memahaminya. Terus kata Aninya, jangan khawatir, saya akan menerjemahkannya untukmu. Nah, berikutnya kita bahas be going to-nya ya. Be di sini adalah yang biasa kita sebut dengan to be, yaitu is, am, dan are. Jadi, penggunaan kata be-nya itu disesuaikan dengan subjeknya. Kalau subjeknya I, menggunakan am. Kemudian kalau subjeknya you, we, they, menggunakan are. Dan kalau subjeknya she, he, it, atau third person singular atau orang ketiga tunggal, itu menggunakan is. Contoh kalimatnya, I am going to go to Bali tomorrow. Kemudian berikutnya, she is going to buy a new car next Monday. Dan berikutnya, we are going to do our homework tonight. Nah, kemudian untuk kalimat negatif atau negative form, kita tinggal menambahkan not sesudah to be. Jadi, contohnya dalam kalimat, I am not going to go to Bali tomorrow. Atau, she is not going to buy a new car next Monday. Mudah ya, tinggal menambahkan not saja sesudah to be-nya. Dan berikutnya untuk interrogative form atau kalimat tanya, kita pindahkan to be-nya ke depan. Jadi to be itu diletakkan sebelum subjek. Contoh, are we going to do our homework tonight? Atau is she going to buy a new car next Monday? Nah, kayak gitu ya. Atau am I going to go to Bali tomorrow? Nah, jadi tinggal memindahkan to be ke depan. Jadi to be, kemudian subjek, kemudian going, baru ke kata kerjanya. Berikutnya, di sini Ibu akan memberi satu pertanyaan yang dengan dua aktivitas yang berbeda. Pertanyaannya sama ya. What are you doing for tonight? Pertanyaannya, apa yang akan kamu lakukan malam ini? Nah, yang activity one, jawabannya, I'm going to visit my grandmother after dinner. Saya akan mengunjungi nenek saya sesudah makan malam. Di sini menggunakan be going to. Berarti dia sudah yakin dia akan pergi mengunjungi neneknya sesudah makan malam. Untuk activity kedua, di sini jawabannya, actually, I really haven't any plans. I will go shopping, or I'm going to enjoy dinner with my family, or I will watch TV only. Jadi, di kegiatan kedua itu dia belum pasti mau mengerjakan apa karena sebelumnya dia tidak punya rencana. Jadi di sini hanya prediksi saja. Karena itu kita bisa menggunakan kedua-duanya, baik will maupun be going to ya. Jadi bisa I will go shopping, or I'm going to enjoy dinner with my family, atau I will watch TV only. Jadi bisa be going to, bisa juga menggunakan will. Berikutnya ada catatan yang harus diingat. Di sini ada I'll itu adalah singkatan dari I will. Berikutnya juga ada want itu adalah singkatan dari will not, dan gonna itu adalah going to, dan ini hanya digunakan dalam informal.
Kemudian berikutnya ada will versus shall. Perbedaan will dengan shall itu sebetulnya sama, artinya akan. Tapi perbedaannya, will can be used for all subject. Jadi will itu bisa digunakan untuk semua subjek, bisa I, you, we, they, she, he, it. Dan kemudian shall itu hanya bisa digunakan untuk subjek I dan we saja. Jadi tidak bisa digunakan untuk yang subjeknya she, he, it maupun you. Ya. Sudah segitu materi yang kita pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Ibu melalui komen di LMS atau langsung ke WA ya. Sekian, have a nice study, you will do great. Thank you.